Siapa yang mau lebih lagi bersama Tuhan? Amin. Masih haus dan lapar? Masih bisa menerima? Hari ini saya ditemani dengan dua pembicara yang luar biasa. Oke, mari kita tuntaskan dengan cepat. Amin. Amsal 10 ayat 25. Ini yang menjadi dasar. Oke. Hari ini saya mau share tentang fondasi atau pilar. Di Alkitab ditulis, bila taufan melanda lenyaplah orang fasik. Jadi kalau ada taufan, ada pandemi, ada resesi, ada krisis, meskipun semua kita tahan, tetapi yang lenyap itu bukan kita. Amin. Oh, ini udah lemes semua ini. Udah butuh di power bank ini. Kalau misalnya ada pandemi, ada kesulitan, ada taufan, yang lenyap bukan kita, tapi orang fasik dan orang benar. Bahasa Inggris itu saya suka gini. Tetapi orang benar punya everlasting foundation. Nah, hari ini saya mau bahas tentang, kita bertiga akan bahas tentang 7 pilar. Saya berdoa kita bisa dengan sangat cepat. Tapi pada dasarnya semua bangunan harus punya pilar. Saudara lihat waktu kita bangun tenda ini, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan ke orang yang bangun tenda. Karena saya PIC produksi. Pak, ini dibikin tenda, ada tiangnya enggak? Karena awalnya saya mau bikin mesbahnya di sini. Jadi panggungnya di sini, lalu soundnya ke sana. Jadi saudara duduk itu segitiga gitu. Kenapa? Supaya orangnya bisa lebih banyak. Kalau ini kan boros. Dia bilang, oh bisa, nggak ada tiangnya di tengahnya. Saya nggak tahu antara saya yang nggak dong atau orangnya nggak dong. Tapi pokoknya kita dua-dua seneng. Keren ya, tenda sekarang nggak ada tiangnya, saya bilang. Singkat cerita, saya datanglah berapa jam kemudian. Saya datang, loh Pak, ini kok tiangnya semua banyak banget. Saya bilang di tengah-tengah. Kalau saya mau bikin di sini lucu lah, saya khotbah di samping tiang kayak film India, nanti saya muter-muter. Iya Pak, tetap ada tiangnya. Oke, berarti yang tidak ada tuh tengah sini. Tapi kiri kanannya harus ada. Nah ini apa? Ini ya fondasi. Kalau nggak ada ini nggak bisa, roboh. Ya mungkin dengan arsitektur yang lebih hebat ya, saya kurang tahu. Tapi tetap harus ada apa? Fondasi. Nah ini, saudara bisa hitung berapa banyak. Nah hari ini fondasi apa saja yang saudara bangun dalam hidupmu. Fondasi iri, fondasi tidak percaya, fondasi kemarahan. Saya sering melihat, meskipun saya ini masih muda, tapi saya juga seorang ayah. Saya melihat bagaimana sangat banyak keluarga demi keluarga yang dibangun berdasarkan apa? Kesalahan suami 10 tahun yang lalu. Dan bangunan itu dibangun. Dan sebuah keluarga yang saya kenal dengan sangat dekat. Suaminya pernah selingkuh 10 tahun yang lalu. Hari ini, sampai hari ini, istrinya masih curiga, saudara. Dan saya lihat gini, semua yang dibangun di atasnya, dibangun di atas kecurigaan. Hari ini apa? Apa yang dibangun di atas pelayananmu? Ambisi atau visi? Apa yang menjadi pilar? Apa yang menjadi fondasi? Apakah kemarahan, pemberontakan, kesalahan, pembuktian, atau pilar yang dari Tuhan? Nah ini dahsyat. Kejadian 21 ayat 31. Hari itu Abraham sedang menggali sumur. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba. Saudara garis bawahi kata tempat itu. 5 pasal kemudian berubah dari zaman Abraham menjadi zaman Ishak. Pada hari itu datanglah hamba Ishak memberitahukan kepada tentang sumur yang telah digali. Serta berkata kami telah mendapat air. Lalu dia namai sumur itu Sheba. Sebab nama apa? Kota. Saudara bisa bayangkan hanya dalam 5 pasal. Dari tempat itu berubah menjadi apa? Saudara membangun kota itu lama loh, susah loh. Bangun Mahanaim aja total 20 tahun. Mahanaim kan belum bisa disebut kota. Tapi Beersheba dari tempat itu menjadi kota. Kota itu gede. Menjadi kota itu hanya butuh 5 pasal. Kalau saudara menemukan fondasi, saudara menemukan pilar, saudara membangun dengan tempat.
saudara akan mengubah semua tempat menjadi kota. Maksudnya apa Pak? Pelayananmu, coba lihat. Bentuknya tempat atau kota. Pak, pelayanan kami jemaatnya luar biasa Pak. 5 tahun lalu jemaat kami 20 Pak. Oke, tahun ini berapa Pak? Sekarang 19 Pak, 1 mati kena COVID Pak. Itu gak bisa disebut kota. Itu berkurang. Tapi Abraham ke Ishak berubah dari tempat menjadi kota. Karena apa? Fondasi yang dibangun. Abraham menanamkan sebuah dasar. Mahanaim dibangun, pelayanan Mahanaim dimulai dengan Ibu Iin membuka rumahnya. Rumah saya sederhana, ya Ibu Iin mama saya, saudara bagi yang belum kenal. Rumah saya tidak semewah rumah kebanyakan orang, biasa. Hari itu mulai beberapa orang masuk, tahun 98. Anak-anak banyak pengemis, banyak pengamen. Hari itu Kemang Pratama tidak se-eksklusif sekarang. Ada banyak orang masuk, 20 anak-anak miskin masuk. Minggu depan yang ngajak temennya jadi 50. Minggu depannya lagi mulai ratusan. Sampai rumah kami padat dalam sekian minggu. Rumah kami gak cukup. Anak-anak itu ngomong dari mulut ke mulut. Tuhan membawa jiwa-jiwa dengan sangat. Rumah kami gak cukup. Terlalu sempit. Kami datang ke developer. Boleh gak? Ini kan banyak rumah contoh. Saudara tahu rumah contoh? Boleh gak kami pakai buat anak-anak ini? Singkat cerita kami dapat 1 rumah contoh, 2 rumah contoh. Dalam sekian minggu, sekian bulan gak cukup. Kami sewa 1 ruko. Yang sebentar lagi kita akan beli juga tanahnya. Kami pindah ke 1 ruko 3 lantai, gak cukup lagi, pindah lagi, pindah sewa 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko, gak cukup lagi. Kita bangun gedung SD, kita bangun sampai 7 gedung dibangun. Dan ini baru permulaan. Gak ada amin ya sih? Permulaan. Kita akan bangun yang lebih besar, yang lebih dahsyat demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi semua dimulai dari apa? Fondasi dan pilar yang sederhana. Nah hari ini saya akan bahas 3. Saya coba sengebut-ngebutnya. Saya akan sederhanakan. Saudara harus mengerti kita ini orang Kristen. Kita ini Bahtera, kita ini orang kegerakan. Saudara harus mengerti tentang pilar keselamatan. Kita hidup bukan untuk selamat sendiri. Ingat nama pelayanan kita tuh Bahtera. Binatang aja kita selamatin. Jadi kalau saudara lihat ini baru kejadian makanya tadi saya gak sempat istirahat. Ada sendal hilang, pencurinya ketangkap. Jadi saya lagi ngurusin. Tolong balikin sekarang, kasihan ini 4 orang. 4 sendal diambil, gak main-main. Wush, lengkap saudara, kelihatan di CCTV. Tolong balikin, ini kasihan ada 4 orang akan pulang tanpa sendal saya bilang. 4 orang. 4 sepatu, selupin sini, taruh tasnya 1, taruh, wah luar biasa. Baru ketangkap saudara. Kalau saudara lihat ini ya, banyak orang marah-marah. Sendal dicuri, ingat Bahtera itu orangnya ada berapa, manusianya ada berapa? 8. Saya itu pernah ngomong ke Bu Iin, Bu kita gak perlu ganti nama, Bahtera itu manusianya 8, sisanya binatang Bu. Capek kita ngurusin binatang ini. Boleh gak Bu ganti pelayanan apa kayak gitu Bu? Gak, kata Tuhan Bahtera, oh ya Bu maaf Bu. Saudara jangan kaget, manusianya 8. Saya paling takut sama kecoa, Bevis paling takut sama cicak. Tapi kecoa dan cicak ada di Bahtera gak? Ada. Yang paling saya jijik ada gak? Ada. Dari kecoa sampai apa? Kelabang, ular. Semua yang beracun berpasang-pasangan. Gak ada yang jomblo loh. Kalau jomblo selesai ya kan? Berpasang-pasangan. Ada yang 3 pasang, ada yang 7 pasang. Semua dipikirkan Tuhan. Gak cuma 1 pasang. Saudara harus mengerti pilar yang pertama, pilar keselamatan. Saudara harus menyelamatkan orang lain, menyelamatkan bangsamu, menyelamatkan provinsimu. Makanya jangan berhenti, jangan letih. Tadi ada hamba-hamba Tuhan maju ke depannya. Saya kenal Kak Obed, ngajarin orang gak ngerti-ngerti. Tetap aja pipis sembarangan, tetap aja ngajar berantakan. Diajarin berantakan. Ingat, kita punya tugas menyelamatkan seluruh, bukan cuman kita. Saudara juga mengerti ada namanya karunia. Saudara pernah dihitung ada kalau kita itu punya uang 3 triliun,
Hari ini Ronaldo gajinya 3 triliun. Coba dihitung untuk menyelamatkan dan buat KKR. Kalau punya triliunan, setiap bulan bisa bikin KKR. Iya kalau kita punya lapangannya, iya kalau kita punya cukup orang buat ngurusin. Saudara lihat aja, kameramen 1, LED 1, pengkhotbah 1, pemain keyboard 1. Ini aja udah berapa orang. Tapi coba dihitung, kalau kita punya uang tak terbatas, kita coba buat KKR setiap hari tanpa capek. Setiap hari kita KKR. Saudara tahu 50 tahun gak selesai seluruh bumi, saudara. Parah ya. Intinya apa? Buat KKR tuh kurang efektif. Terus yang efektif apa? Saudara jalan dengan karunia. Saudara datang ke mall, baru menginjakkan kaki, seluruh orang mall rebah, bam. Ketemu Tuhan. Saudara tinggal pindah mall lagi. Dengan cara itu, baru dunia bisa diselamatkan, saudara. Kita baru 2 hari KKR aja udah capek, benar? Kepala saya ini udah udah pusing. Kalau saudara punya karunia, saudara cukup datang ke rumah sakit, belum tumpang tangan, orangnya udah sembuh. Saudara mau manual, ini suara saya udah begini saudara tega. 50 tahun loh, sampai berarti umur saya 77. Tetap seluruh dunia belum diselamatkan. Setiap hari udah KKR. Kemarin siapa tuh yang hitung? Bunita atau siapa tuh? Coba dihitung, setiap hari kita KKR dengan uang sekian. Gak selesai seluruh dunia. Belum jet lag. Betul kan? Kalau kita pelayanan ke Afrika jet lag. Bahasanya susah. Kita butuh karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara pergi ke Afrika, gak usah kayak Janet. Ngomong bahasa Inggris susah ya, dancing susah kan. What is koplo? Susah. Saudara cukup bahasa roh. Semua kuping mereka dengar. Orang Cina dengar Cina, orang Inggris dengar Inggris, orang Rusia dengar Rusia. Itu karunia. Saudara perlu merindukan karunia. Tapi yang ketiga, nah ini saya mau perdalam. Yang pertama apa? Keselamatan. Saudara nggak boleh selamat sendiri. Saudara harus selamat rame-rame. Yang kedua apa? Karunia. Kalau saudara mau buat selamat rame-rame, saudara KKR setiap hari, terserah, saya mau karunia Tuhan, amin. Tapi ini yang ketiga, saudara perlu mengerti yang namanya perjanjian. Nah mari kita belajar. Yosua 9 ayat 15. Saudara udah mengerti ceritanya, hari itu Yosua tanpa sengaja, tanpa tanya Tuhan, tanpa sepenuhnya sadar, karena kan dia dibohongi. Dia mengikat perjanjian dengan Gibeon, suku yang seharusnya ditumpas. Jadi saudara harus mengerti, perjanjian Yosua dengan Gibeon itu sebuah kesalahan. Coba bilang kiri kanannya, kesalahan. Tapi yang namanya perjanjian itu gak bisa dibatalkan. Saudara baca. Mengikat perjanjian ya, Yosua 9 ayat 15. Satu pasal kemudian, orang Gibeon untuk menyuruh kepada Yosua, jangan menarik tanganmu, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Gak selesai. Di zaman Daud terjadi kelaparan karena Saul membunuh orang Gibeon. Saudara bisa bayangkan, sebuah perjanjian dengan manusia, dahsyatnya demi keturunan demi keturunan. Saudara tahu gak sih perjanjian itu apa? Perjanjian itu gini. Ini akan kita mau bahas tentang perjanjian dan sumpah. Perjanjian itu gini. Kalau ada satu anak kecil, anggaplah si A. Anggaplah dia si A. Saya bilang ini. Pokoknya selama kamu sekolah di Mahanaim, Kojos yang bayarin. Selama kamu sekolah di Mahanaim, sekolah Mahanaim, kamu akan gratis. Kalau dia sekolah di Mahanaim gratis gak? Gratis, saya bayarin. Kalau dia pindah sekolah, perjanjiannya batal gak? Batal, sesederhana itu. Saudara punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa? Perjanjian darah Yesus, perjanjian keselamatan. Tapi kemudian saudara gak percaya lagi dengan Yesus. Perjanjiannya batal gak? Batal. Jadi kalau ada yang bilang sekali selamat tetap selamat, salah. Karena Paulus berkata, kerjakanlah, usahakanlah keselamatanmu. You have to work for it. Gitu. Perjanjian gampang, selama kamu ngelakuin bagian kamu, saya ngelakuin bagian saya, kita lanjut. Selama kamu tidak nyerang saya gak akan nyerang kamu. Selama Gibeon gak nyerang Yosua, Yosua akan melindungi Gibeon.
Rulesnya sesederhana itu. Saudara dengan Tuhan juga sama. Oh nanti, yang Tuhan nanti. Dengan manusia dulu. Jadi saudara harus mengerti perjanjian itu ngeri banget. Beda dengan sumpah. Sumpah itu pokoknya gini, pokoknya saya bersumpah. Kamu sekolah di mana saja, saya bayarin. Itu sumpah. Tapi itu saudara harus mengerti, kalau Tuhan sudah berkata, aku bersumpah kepadamu. Itu artinya saudara akan menikmati semua berkat Tuhan. Tapi coba lihat lagi. Elia dengan janda Sarfat. Yang dahsyat gini. Hari itu ada janda, punya anak. Dan dia melayani Elia. Kemudian suatu kali anaknya mati. Ini perjanjian dengan manusia, bukan Tuhan. Kemudian anaknya mati. Elia datang. Dan Elia dan janda ini ngomong, ya Tuhan, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga? Ini janda yang ngomong. Yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Dia cuman buka rumah buat Elia. Saudara nangkap ya? Dia cuman buka rumah buat Elia numpang. Pak Agung pernah khotbah bagus banget. Kalau saudara ini punya konsep rumah zaman dulu. Rumah Israel, atasnya dak gitu. Mereka tinggal di bawah. Janda ini membangun tangga dan bikin tingkat 2 untuk kamarnya Elia. Gitu. Anaknya mati, anaknya si janda mati. Elia datang, Elia hidupin. Kenapa? Alasannya satu, karena dia numpang. Saudara bisa bayangin gak? Ini baru perjanjian dengan manusia. Perjanjian dengan manusia sedemikian dahsyatnya. Saudara bisa pelajari tentang Mephiboset. Anaknya Yonatan. Yonatan tuh kurang ajar memang. Dia tahu Daud jadi raja loh. Dia ngomong, Daud kamu kelak akan jadi raja. Udah, Daud pergi ke padang gurun. Yonatan kemana? Balik ke istana. Dia tahu loh Daud jadi raja. Tapi dia gak mau ikut sama Daud ke padang gurun. Dia tetap balik ke istana. Tapi perjanjian yang dibuat dengan Daud membuat anaknya selamat. Lot, wow, Lot tuh ngeri banget. Lot pernah masuk kepada Abraham. Maka Abraham berdoa, Tuhan kalau 50 orang selamat gak? 40, saudara tahu ceritanya? 30, 20, 10. 10 Tuhannya pergi. Kalau Tuhannya gak pergi lanjut. Sampai 5, 4, 3, 2, 1 katanya. Tapi Tuhan tetap nyelamatin Lot gak? Itu sesuai perjanjian Abraham sama Tuhan gak? Enggak dong. Tapi inisiatif Tuhan menyelamatkan Lot. Nah, sekarang dengarkan saya. Itu baru perjanjian dengan manusia. Sedemikian dahsyatnya. Saya ada beberapa orang yang saya mengikat perjanjian dengan dia. Oke? Pokoknya selama kamu bantu aku bayarin kuliah kamu, aku kasih kamu pelayanan. Kita bantuin apa? Kamu butuh laptop, oke aku bantu. Selama kamu melayani Tuhan, selama kamu bantuin saya di pelayanan. Perjanjian manusia. Tapi ingat, ada yang lebih dahsyat. Kalau engkau punya perjanjian dengan, saya akan tutup dengan ini sebelum dilanjutkan. Saudara, saya ini lahir dari keluarga yang mungkin semua saudara kenal. Keluarga Bahtera, keluarga Yusak Cipto. Saya tidak akan melebih-lebihkan cerita, tapi saya bisa katakan di keluarga saya. Kejahatan mulai dari pencurian, perzinahan, ya sombong semua pasti ya. Sampai pembunuhan, penjualan narkoba. Itu ngalir di keluarga kami. Bahkan baru berapa, 2 atau 3 tahun yang lalu, satu saudara saya itu baru lepas dari DPO, daftar pencarian orang di Bandung. Saya bisa ini. Baru 2-3 tahun yang lalu. Baru selesai. Setelah 20 tahun dia statusnya DPO. Tapi apa yang membuat keluarga ini dipakai Tuhan sampai hari ini? Apa? Perjanjian.
buin tanpa merendahkan beliau. Beliau tuh arsitek, tapi gak pernah bangun gedung apapun. Yang dia bangun kerajaan Tuhan, itu tok pekerjaan dia. Betul kan? Bisa membangun semua ini. Pak Yusak Cipto, dari dokter gigi, tinggal jadi apa? Full timer, pelayan Tuhan. Kesaksiannya banyak. Pak Yusak akan duduk di lantai 2. Ada orang datang, kata Tuhan, pulang. Ya pulang orangnya. Nanti ada orang datang, kata Tuhan, kamu salah. Istrimu yang benar, pulang. Udah gitu ya. Dipelihara tuh hidupnya. Saudara lihat semua pelayanan sampai hari ini. Sampai saya. Saya ini berarti keturunan ketiga. Bahkan dari papanya Pak Yusak udah pelayanan juga sebenarnya. Saya ini keturunan ketiga, keturunan keempat. Hari ini saya punya pelayanan anak muda. Di sekian belas kota. Saya buka pendaftaran cabang juga, bisa hubungin nomor ibu ini. Di sekian pulau. Keliling. Saya baru pulang dari 4 negara tahun lalu. Tahun lalunya lagi 5 negara. Uangnya dari mana? Gak tahu. Perjanjian. Saudara, malam hari ini, besok pulang dari tempat ini, doa. Jangan cuma perjanjian dengan manusia. Itu bagus. Saudara perlu punya tudung rohani, itu bagus. Baik, harus. Tapi yang lebih dahsyat, kalau Tuhan mau punya perjanjian dengan kau. Daud, saat Tuhan berkata, aku mengikat perjanjian dengan kau. Anak cucumu, keturunanmu akan tetap menjadi raja. Maaf, anaknya berantakan, brengsek semua. Tetap jadi raja semua, betul? Perjanjian. Tapi caranya gimana? Berkenan di hati Tuhan. Saudara jangan kayak preman pasar gitu. Aku mau perjanjian, gak bisa. Berkenan di hati Tuhan. Dan tiba-tiba saudara bisa katakan, Tuhan, ikatlah perjanjian dengan aku. Perjanjian dengan Pak Yusak gampang. Apa? Ada yang hafal? Paksakan jadi dalam. Itu perjanjian Pak Yusak. Cuma 1 kalimat. Ibu In punya, saya punya. Malam hari ini jangan tidur sekedar. Ambil waktu doa. Saudara bisa keliling Manem. Ini semua tempat itu perjalanan iman. Semua gedung iman. Semua gedung gak ada yang dibayar dengan uang manusia. Ada orang Buddha ngelewat depan Manem, nangis ketemu Tuhan, nabur. Ada orang Hindu, nabur. Ada orang di jamaah Tuhan, nabur. Saudara cari tempat. Malam hari ini doa. Bilang, Tuhan, ikatlah perjanjian dengan aku dan keluargaku. Selamatkanlah aku. Mari pejamkan matamu sebentar. Tuhan, ajari kami untuk mendapat perjanjian-Mu Tuhan. Agar kami ini dilingkupi, ditemboki oleh perjanjian demi perjanjian. We are saved by the covenant. Dalam nama Yesus. Amin.